لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 60 soal kompetensi teknis untuk guru kelas untuk persiapan tes P3K tahap kedua sesuai dengan kisi-kisi 2021. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, silakan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarluaskan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua kelak. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, bagian pedagogik. Kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah, jawaban untuk nomor 1 adalah kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 2. Dalam mengembangkan indikator hendaknya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 2 adalah E. Satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Lanjut ke nomor 3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jawaban untuk nomor 3 adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lanjut ke nomor 4. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 4 adalah setelah menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus telah disusun. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan langkah-langkah berikut. Silakan dicermati langkah-langkahnya. Pernyataan di atas adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran. Sintaks di atas ini itu adalah langkah-langkah pembelajaran number head together. Pembahasan. Student Team Achievement Division adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan sintak pengarahan. Buat kelompok heterogen 4-5 orang. Diskusikan bahan belajar LKS modul secara kolaboratif.
sajian presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individu, dan buat skor perkembangan tiap siswa atau kelompok. Umumkan rekor tim dan individual dan berikan reward. Secara rinci langkah-langkah pembelajaran number head together. 1. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan setiap peserta didik dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. 2. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok diberikan tugas untuk mengerjakannya. 3. Guru memanggil salah satu nomor peserta didik dan peserta didik yang nomornya dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 4. Peserta didik lain yang bernomor sama memberikan tanggapan kemudian menunjukkan nomor lain. 5. Kesimpulan. Ciri NHT. Setiap siswa bernomor, guru memanggil nomor secara acak untuk bertanya. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan langkah-langkah berikut. Ya, silakan dicermati langkah-langkahnya atau sintaknya. Ya, pernyataan di atas adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran. Jawaban untuk nomor 6, langkah tersebut adalah termasuk kooperatif script. Ya, pembahasannya, sintaknya atau alurnya, buat kelompok berpasangan sebangku, bagikan wacana materi bahan ajar, siswa mempelajari wacana dan membuat rangkuman, sajian hasil diskusi oleh salah seorang dan yang lain menanggapi, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. Lanjut ke nomor 7. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah, ya, jawaban untuk nomor 7 adalah menyusun tindak perbaikan untuk siklus berikutnya. Lanjut ke nomor 8. Setelah hasil penilaian ulangan tengah semester dibagikan, ada 2 orang tua yang protes karena nilai anaknya jelek. Akan tetapi, guru tersebut mampu menjelaskan secara terperinci alasan dan letak kekurangan peserta didik tersebut. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut adalah, ya, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu akuntabel. Lanjut ke nomor 9. Bu Ratna, kepala sekolah, ingin mengetahui teknik penilaian ulangan tengah semester siswa kepada Pak Santoso. Pak Santoso sebagai guru di salah satu mata pelajaran bersedia menjelaskan teknik penilaian tersebut kepada Bu Ratna. Tindak Pak Santoso sesuai dengan prinsip penilaian, yaitu, ya, karena Pak Santoso prinsip penilaiannya dapat diketahui oleh semua orang, berarti itu sesuai dengan prinsip penilaian terbuka. Lanjut ke nomor 10. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu, ya, sesuai dengan prinsip adaptif. Lanjut ke nomor 11. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, gelebe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan, ya, tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret
disebut tahapan operasional konkret. Lanjut ke nomor 12. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah narasi tersebut, penjelasan di atas itu menggambarkan teori humanistik. Lanjut ke nomor 13. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut, silakan dicermati aktivitasnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah di atas itu menunjukkan proses pembelajaran konstruktivisme. Lanjut ke nomor 14. Berikut ini adalah variabel-variabel dalam menyusun program semester, kecuali identitas ada, KI atau KD ada, semester ada, lokasi waktu ada. Yang tidak ada adalah pengembangan diri. Berarti jawaban untuk nomor 14 adalah E. Lanjut ke nomor 15. Berikut ini adalah variabel dalam silabus pembelajaran, kecuali yang tidak ada dalam silabus pembelajaran adalah indeks pencapaian kompetensi. Lanjut ke nomor 16. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 16 adalah B, yaitu 1. Ingat, paham, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Lanjut ke nomor 17. Taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 17 adalah D. Ingat, paham, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Lanjut ke nomor 18. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah model pembelajaran yang berbasis menyelesaikan masalah, itu adalah problem solving. Lanjut ke nomor 19. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 19 adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Lanjut ke nomor 20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam, silahkan dicermati pilihan jawabannya.
Jawaban untuk nomor 20 adalah sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 21. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Ya, tindakan guru yang tepat adalah yaitu menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut ke nomor 22. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 22 adalah C. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 23. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali adalah menggunakan satu sumber, yaitu jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 24. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyelesaikan materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sahih. Lanjut ke nomor 25. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola. Jawaban untuk nomor 25 adalah B, spiral. Lanjut ke bagian bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikut ini, silakan dicermati 1 sampai 6. Urutan kalimat tersebut yang tepat untuk laporan adalah nomor 1 adalah nomor 3. Pagi-pagi kami ditugasi guru bahasa Indonesia untuk melakukan pengamatan lingkungan sekolah. Dilanjutkan nomor 1, kelompok kami bertugas mengamati kantin. Dilanjutkan nomor 6, dalam kantin itu kami mengidentifikasi sejumlah makanan yang siap. Lanjut nomor 2, di antara makanan itu adalah bakso, bubur, dan berbagai makanan gorengan. Lanjut nomor 5, hasil identifikasi tersebut kami presentasikan di depan kelompok lain. Dan yang terakhir adalah sungguh pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Jadi jawaban untuk nomor 26 adalah C. Lanjut ke nomor 27. Cermati kalimat-kalimat berikut. Silakan dicermati kalimatnya 1 sampai 4. Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor yang tergolong kalimat tidak efektif, yaitu nomor 1. Rahmat sangat terampil sekali membuat layang-layang. Sini sudah ada sangat, terampil sekali, jadi tidak efektif. Lanjut ke nomor 28.
Bertanam hidroponik dapat dilakukan dengan media apa saja. Selain itu, sistem hidroponik tidak memerlukan air terlalu banyak. Penggunaan pupuk juga tidak mencemari tanah dan lingkungan sekitar. Hasil dari bertanam hidroponik tidak kalah dengan penanaman langsung di tanah. Meskipun begitu, biaya awal untuk membuat sistem hidroponik memang agak mahal, tapi ini bisa diakali dengan menggunakan bahan-bahan bekas di sekeliling. Itulah manfaat dan kekurangan sistem bertanam hidroponik. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk paragraf induktif. Jawaban untuk nomor 28 adalah induktif. Lanjut ke nomor 29. Penulisan kata baku di bawah ini yang benar adalah jawabannya adalah D. Asas, konkret, karisma, khasanah. Lanjut ke nomor 30. Pemenggalan kata berikut ini yang salah adalah jawabannya adalah C. Aklimatisasi. Lanjut ke bagian IPS, sejarah dan PKN. Yang termasuk pengamalan dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ialah, silahkan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 31 adalah E. Membantu meminjami buku pelajaran kepada teman yang tidak mampu. Lanjut ke nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. Silakan dicermati 1 sampai 5. Pernyataan di atas merupakan contoh perilaku pengamalan Pancasila sila ketiga. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Lanjut ke nomor 33. Seorang pemuda dengan sengaja tetap melanjutkan kendaraannya, padahal saat itu lampu pengatur lalu lintas sudah menyala merah. Perbuatan yang demikian ini sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-5. Lanjut ke nomor 34. Prinsip harmoni di tengah keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Lanjut ke nomor 33. Seorang pemuda dengan sengaja tetap melanjutkan kendaraannya. Lanjut ke nomor 35.
Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang dari pengamalan sila kelima Pancasila adalah memakai perhiasan yang berlebihan. Lanjut ke nomor 36. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang rancangan sila pertama dari dasar negara Indonesia, jalan yang ditempuh para pemimpin bangsa adalah, ya jawabannya memutuskan untuk mengganti rancangan sila pertama. Lanjut ke nomor 37. Perhatikan uraian berikut. Dari keempat perumusan usulan dasar negara Indonesia di atas yang merupakan usulan dari Mr. Muhyiamin ditunjukkan oleh nomor, ya, dari Muhyiamin itu adalah 1 dan 3. Lanjut ke nomor 38. Perhatikan tokoh berikut. Dari keempat tokoh di atas yang merupakan anggota panitia 9 ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut ke nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut. Silakan dicermati pernyataannya 1 sampai 5. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila keempat adalah, ya jawabannya adalah nomor 2, ikut serta dalam kegiatan pemilu. Nomor 3, mementingkan kepentingan bersama. Nomor 5, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Lanjut ke nomor 40. Sidang BPUPKI pertama mengaji tentang dasar negara yang akan dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan, ya, Insinyur Soekarno mengusulkan yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut ke nomor 41. Perhatikan pernyataan berikut. Silakan dicermati pernyataannya 1 sampai 5. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor intern yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme Indonesia adalah nomor 2, 3, dan 4. Munculnya kaum intelektual, kenangan kejayaan masa lampau, dan penderitaan rakyat akibat imperialisme. Lanjut ke bagian matematika. Sebuah denah rumah bertingkat memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4 cm. Apabila lebar rumah sebenarnya 9 meter, berapa tinggi rumah sebenarnya? Silakan dihitung. Ya, jawaban untuk 41 adalah E,
11,25 meter. Lanjut ke nomor 42. Bila Andi memerlukan waktu 12 menit untuk memeriksa mesin mobil dan Johnny memerlukan waktu 30 menit dan keduanya mulai bekerja pukul 9, pada pukul berapa mereka pertama kali bersama-sama menyelesaikan pemeriksaan? Ya, silakan dihitung. Jawaban untuk nomor 42 adalah A. Lanjut ke nomor 43. Jika 3 buah kran A, B, C digunakan untuk mengisi suatu kolam, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 4 jam, 6 jam, dan 12 jam. Jika ketiga kran digunakan bersamaan selama setengah jam, maka kolam tersebut terisi. Ya, silakan dihitung. Jawaban yang tepat untuk nomor 43 adalah A. Lanjut ke nomor 44. Sekelompok warga akan menanam pohon cemara dengan jarak yang sama sepanjang jalan. Di kedua sisi jalan, mulai dari ujung satu ke ujung yang lainnya sepanjang 600 meter. Berapakah banyaknya pohon cemara yang ditanam jika jarak antar pohon 12 meter sepanjang jalan tersebut? Ya, jawaban untuk nomor 44 adalah 102 pohon. Lanjut ke nomor 45. 150 basis 10 sama dengan titik-titik basis 8. Jawaban untuk nomor 45 adalah C. Lanjut ke nomor 46. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 9 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orangkah harus dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Silakan dihitung. Jawaban untuk nomor 46 adalah 72. Lanjut ke nomor 47. Banu membeli sepeda seharga 525.000. Sudah termasuk di dalamnya PPN dan diskon harga 12,5%. Berapa harga sepeda sebenarnya? Silakan dihitung.
Ya, harga sebenarnya sepedanya adalah 600.000. Lanjut ke nomor 48. Pada sebuah gedung kesenian akan dipasang kursi penonton. Pada barisan terdepan dipasang 20 kursi, baris kedua 25 kursi, dan seterusnya. Setiap baris memiliki selisih 5 kursi. Berapa jumlah kursi yang terdapat pada baris ke-20? Silahkan dihitung. Jawaban untuk nomor 48 115. Lanjut ke nomor 49. Jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah dari jari-jari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah, silahkan dihitung. Jawaban untuk nomor 49 1:2. Lanjut ke bagian IPA. Urutan lapisan matahari dari inti hingga lapisan terluar adalah, yang urutannya inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Lanjut ke nomor 51. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 12 meter. Namun kemudian direm selama 40 detik sehingga kecepatan menjadi 40 meter per second. Karena ada jalan yang rusak, berapakah perlambatan yang dialami oleh Budi? Jawaban untuk nomor 51 adalah D. Lanjut ke nomor 52. Lihat gambar di bawah ini. Balok ditarik dengan gaya 250 N dan gaya gesek yaitu timbul 50. Jika balok bergerak dengan percepatan 2 meter per second, maka massa balok adalah, jawaban untuk nomor 52 adalah E. Lanjut ke nomor 53. Sebuah pegas dengan konstanta 100 N per M diberi beban setengah kilo. Berapa pertambahan panjang pegas bila G 10 M per S min Q? Jawaban untuk nomor 53 adalah A. Lanjut ke nomor 54. Sebuah bola karet dijatuhkan dari ketinggian 10 meter.
di atas lantai. Jika koefisien tumpukan 0,8, berapalah tinggi pantulan pertama bola tersebut? Jawaban untuk nomor 54, 6,4 meter. Lanjut ke nomor 55. Seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi direnggangkan oleh gaya 3,2 N. Besarnya tegangan kawat adalah, silakan dihitung. Itu ya 1. Jawaban untuk nomor 55 adalah A. Lanjut ke nomor 56. Sebuah cermin cekung memiliki fokus 20 cm dan menghasilkan perbesaran 2 kali dan bersifat nyata. Tentukan jarak benda dari cermin. Silakan dihitung. Jawabannya adalah 30 cm. Lanjut ke nomor 57. Seorang astronot memiliki bobot 800 N ketika di bumi. Berapa bobot astronot ketika berada di dalam pesawat luar angkasa yang mengorbit pada jarak 2 kali jari-jari bumi? Silakan dihitung. Jawaban untuk nomor 57 adalah D, 200 N. Lanjut ke nomor 58. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai perubahan fisika dan kimia. Suatu benda adalah, perubahan fisika benda tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Lanjut ke nomor 60. Pemisahan dua jenis zat cair atau lebih berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar adalah, jawaban untuk nomor terakhir adalah destilasi. Demikian latihan soal 60 soal guru kelas, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.